Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca mendung, nampaknya orang jauh salamnya kurang semangat guys. Terima kasih pantun ibu-ibu. Alangkah tinggi terbang palang, masihlah tinggi terbangnya elang. Bagi yang tidak mau jawab salam, saya doakan seloknya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut seloknya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sungai Baung yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini, yang kami muliakan Bapak Imam beserta pegawai syarahnya, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, seterusnya yang kami hormati segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak-bapak apa kabar Pak? Saya tengok ibu-ibu bapak memang sehat-sehat dan juga gemuk-gemuk. Jangan takut gemuk Bu ya. Ya Bu. Ya gemuk kan. Bu, jangan takut gemuk. Kenapa? Karena yang masuk surga duluan itu adalah orang yang berat timbangannya. Ya Bu. Yang masuk surga duluan adalah orang yang berat timbangan, terutama adalah timbangan amal kebaikan. Ya, berat badan baik, amal juga harus kita beratkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita menyanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di mushola yang kita muliakan ini dalam rangka untuk memperingati suatu hari besar Islam, yakni Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang kekasih Pak itu dicatat sekaligus penutupan pengajian ya. Nah, jadi merangkum kepada Isra Mi'raj, tutup pengajian, kemudian yang berpuasa. Nah, kalau 3 acara itu sekaligus, apa berarti tahu lah Bapak belum kan? Tinggal lagi deh, kita ada ya. Nah, itu dia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita ini tidak pernah nyuruh kita untuk menghitung-hitungnya. Betul? Kenapa? Kalau kita mau mencoba
coba menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka kita tidak akan mampu. La tuhsuha, kita tidak akan mampu. Sekalipun air lautan ini kita kumpulkan, kita jadikan kita. Kemudian pohon-pohon yang ada di dunia ini kita jadikan pena. Dan daun-daun kita jadikan kertasnya untuk menghitung dan mencatat nikmat Allah ini, kita tidak akan mampu. Ya Bu? Kita dari malam tidur, kemudian paginya bangun. Ketika bangun, nikmat mata beda luar biasa. Ibu-ibu ketika bangun Pak, langsung tahu beda duit 5.000 dengan duit 50.000. Ya Bu? Apa kenapa duit 50.000? Langsung jelas kan? Mana yang 5.000, mana yang 20.000, mana yang 100.000. Dan pernah salah kasih duit jajan ke anak. Lalu seandainya ibu-ibu tiba tak tahu lagi membedakan, nah duit 10.000 dikiranya 100.000, atau sebaliknya duit 100.000 dikiranya 10.000. Tak kasih jajan anak sekolah 100.000. Apa tandanya? Alhamdulillah. Senangnya. Berarti tidak langsung tahu kita beda duit itu tadi. Kenapa? Makhluk itu canggih, diberikan oleh Allah nikmat. Nah bapak-bapak juga begitu, bangun tidur, buka mata, langsung tahu mana istrinya, mana istri tetangga. Nah kalau tidak tahu udah beda, kacau ya. Maka Allah tidak pernah menyuruh kita menghitungnya, akan tetapi Allah menyuruh kita untuk mensyukurinya. Maka disebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita menghitung, kalau kita mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah janjikan untuk menambah nikmat itu. Akan tetapi kalau kita kufur, maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepada orang yang tidak mau bersyukur. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang telah menyelamatkan kita dari alam kezaliman, alam kemunafikan menuju alam yang cukup jalan ilmu pengetahuan, minaz zulumati ilan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sifil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adwani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan kita bersahabat, insyaallah kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, sebenarnya sangat singkat sekali. Dalam Al-Quran itu hanya ada 2 ayat yang menjelaskan Isra dan Mi'raj. Walaupun 2 peristiwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit, terus ke Sidratul Muntaha dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra dibacakan oleh Quran kita tadi. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu jelas, Isra perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya
kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mi'raj dijelaskan dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu tentang Mi'raj, bahwa Rasulullah itu bertemu dengan malaikat Jibril dengan bentuk yang asli, dengan wujud yang asli. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Artinya Rasulullah itu benar-benar sudah sampai ke sidratil muntaha. Itu adalah Mi'raj. Atau kalau Isra Mi'raj selesai itu. Tinggal lagi sekarang ini bagaimana kita mengambil hikmah. Aku sampaikan tadi. Kita mengambil hikmah dari peristiwa mulia ini, mengambil hikmah dari suatu peristiwa besar ini yang hanya terjadi pada diri Rasul dan tidak akan terulang lagi hingga hari kiamat nanti. Maka sholat itulah inti daripada Isra dan Mi'raj. Kita ini rukun Islam sudah tahu. Ya, berapa rukun Islam dari 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Mengerjakan sholat, kemudian puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Nah, kita praktekkan. Nah, ini adalah botol. Saya berani botol kertas kecap. Jadi botol ini kita genggam dengan 5 jari ibu. Ada di belakang, udah botol masing-masing. Nah, kalau kita menggenggam botol ini dengan 5 jari kita, maka genggaman kita kuat. Mau orang tarik kita kuat, kalau kita lemparkan kencang. Maka ketika kita lepas satu persatu jari kita ini, maka otomatis botol ini akan jatuh. Begitupun kalau kita lepas rukun Islam kita. Anggaplah kelingking ini adalah haji. Haji bagi yang mampu. Orang yang tidak mampu tidak wajib haji. Lepaskan kelingkingnya. Lepaskan kelingking. Kemudian zakat. Zakat bagi orang yang kaya, yang hartanya sudah sampai nisab. Bagi kita orang yang miskin, yang wajib zakat, malahan mendapatkan zakat. Lepas lagi buku. Kemudian puasa. Puasa itu wajib, boleh gugur atau boleh tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan pada saat orang itu sakit atau dalam perjalanan musafir. Atau boleh gugur juga. Nah, tinggal 2. Apa yang 2 ini? Yang 2 ini adalah syahadat dan sholat. Coba kalau kita lepas salah satunya. Kalau kita tidak sholat, berarti lepas lagi bu ya, yang keempat. Nah, itu kan? Itu kan? Jadi yang kita lima syahadat dan sholat bulan ini. Mau saya coba praktikkan lah. 3 kita pakai rukun Islam tadi bisa gugur kalau kita tidak memenuhi syaratnya. Tapi kalau sholat tidak ada syahadat yang kita ucapkan, makanya menjelang nikah itu kan ulang lagi syahadatnya oleh Bapak Kedra supaya lebih memantapkan lagi keimanan itu. Kemudian sholat jangan sampai lupa lagi. Makanya setiap tahun Pak Kades memperingati kita Isra dan Mi'raj. Pokoknya depan di masjid, di musola, di pengajian, di sekolah, di kantor dan lain sebagainya. Cuma untuk mengingatkan kepada kita akan kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sholat ini menjadi kewajiban bagi kita setelah peringatan Isra dan Mi'raj. Namun dalam pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari macam-macam. Apa saya katakan macam-macam bu? Mungkin ada juga di desa kita ya. Ada yang
istrinya rajin sholat, suaminya tidak sholat, ada tak Bu? Mana orang Bu? Ada dalam Quran? Ya, ada ya. Pak, ada yang suaminya rajin sholat, istrinya tidak pakai sholat, ada juga tak Bu? Ada juga? Ada ya. Ada juga laki tidak sembahyang, istrinya pun tidak sembahyang. Ada juga tak? Ada juga rumahnya di situ. Tak dalam pun tak. Oh. Yang kita cari ini Bapak Ibu sekalian, yang lakinya sembahyang, bininya sembahyang, itu yang paling penting. Maka inilah yang kita harus koreksi dalam diri kita. Kita tahu sholat itu kewajiban, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kita yang meninggalkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini yang harus kita perbaiki. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan kita ini ahsani takbir. Laqad khalaqnal insa bi ahsani takbir. Kita ini diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk. Dari bentuk saja kita ini sudah elok. Ya, bapak-bapak ganteng, ibu-ibunya cantik, karena anggota tubuh kita lengkap. Kemudian dikaruniaikan oleh Allah akal dan nafsu. Kalau malaikat diciptakan Allah dari cahaya, nur. Kemudian Allah berikan akal tanpa diberikan nafsu. Sehingga malaikat itu selalu taat kepada Allah, rajin beribadah. Sementara yang lain, hewan, Allah berikan dia nafsu tanpa dia diberikan oleh Allah akal. Sehingga dia memperturutkan hawa nafsunya saja, tidak pernah berpikir. Nah, sementara kita manusia ini diberikan Allah kedua-duanya. Diberikan Allah akal, diberikan juga Allah nafsu. Maka ketika seorang manusia itu menggunakan akal sehatnya, maka derajatnya bisa lebih mulia daripada malaikat. Namun sebaliknya, apabila manusia memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya pun bisa turun lebih rendah daripada hewan. Namun ingat, walaupun Allah sudah menciptakan kita ini dengan sebaik-baik bentuk, tetapi Allah ingatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti kita akan diletakkannya ke dalam neraka yang paling dalam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam tubuh kita ini Pak, ada 3 anggota tubuh yang harus kita tundukkan kepada Allah. Yang pertama adalah kepala. Kenapa kepala ini harus kita tundukkan kepada Allah? Karena di kepala inilah bersarangnya rasa kesombongan bagi manusia. Sombong karena wajahnya cantik, sombong karena wajahnya ganteng, sombong karena kepintarannya, sombong karena kecerdasannya. Ini membuat kita sombong kepala kita. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk sujud. Ketika Allahu Akbar, maka takbir itulah menghilangkan kesombongan. Dalam sholat kita sujud. Ketika sujud, kepala yang kita bangga-banggakan ini sama rendahnya dengan telapak kaki. Ya Bu, sama rendah telapak kaki. Itu Bu, kalau tangan dijual ganti, lagi bisa sabar. Belakang dijual ganti masih bisa sabar. Tapi jangan sampai kepala kita dijual ganti. Langsung marah, ya Bu. Kenapa? Karena itu menghargai kepala kita. Nah, kepala yang kita hargai ini, kepala yang kita muliakan ini, dan kepala yang kita sombongkan ini, ketika sholat maka kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pentingnya kita melaksanakan sholat. Lalu kemudian apa lagi?
Yang harus kita tundukkan kepada Allah anggota tubuh kita. Dado itu. Dado ini tempat kita penyakit. Ada penyakit iri. Di mana tempatnya? Di hati. Kata orang itu penyakit SMS. Apa itu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada yang itu. Senang melihat orang susah, susah dia melihat orang senang. Ada tetangga beli kulkas, demam dia. Ada tetangga beli motor, kepalanya terkoyo. Apa terkoyo? Panas udara, apa? Tetangga beli motor. Itu berarti dia sudah kena penyakit SMS. Susah melihat orang, senang melihat orang susah. Aduh bahkan ibu ini kan yang sering jalan-jalan ke tetangganya, sama rumah tetangganya ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang kasih makanan makan juga ya. Tadi dari rumah tetangga tadi ngobrol dengan kawannya sambil jalan. Nengok tak kamu tadi? Apa? Konten sama orang tua orang. Wah ini kredit itu. Apa urusan ibu? Nah, apa urusan kita? Nak kredit, nak kontan bukan urusan kita. Gitu dulu bayar tidak? Kalau itu dulu bayar kredit, paling itu komen. Tadi kasih makanan, pisang, roti, makanlah habis pula sendiri pak. Tadi. Tanya pula tadi, enak tak kue tadi? Tengi. Lah habis sendiri, tahu tengi bu? Lah habis sendiri makanan rumah kawan tadi kata, lo dah tengi. Abang.